Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. nah, kita mulai pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah pertemuan pertama perdana ya kita di dalam mempelajari kitab yang membahas mengenai adab Islamiyah dan kita mengambil kitab atau tabligh yaitu transkrip ya transkrip dari mata kuliah yang ada di kuliah ulumul syariah ya ulumus syariah wal arabiyah ya yaitu kitab Sahih Adab Islamiyah yang mana kitab Sahih Adab Islamiyah ini adalah kitab karangan Syekh Wahid Abdussalam Bali hafizahullah taala. Lalu di dalam eh, di KUSA ya di semester pertama ya dan yang kedua ini dibahas kitab ini dan yang mensyarah adalah Syekh Robi Ibnu Ali. Tanpa berpanjang lebar kita langsung saja pertemuan pertama ini adalah sebenarnya adalah muhadharah yang ke-17 ya. Karena di mode muhadharah 1 sampai 16 itu sudah diselesaikan di semester pertama. Adapun di semester yang kedua dimulai dari muhadharah yang ke-17. Nah, di sini dijelaskan ya tentang adab makan ya, adab ta'am. Langsung saja adab yang pertama yang dijelaskan di dalam kitab ini yaitu at-tasmiyatu fi awalihi, yaitu mengucapkan basmalah ketika di awal makan. Ya. Dalilnya adalah di dalam Sahihain ya, dari sahabat Umar ibnu Abi Salamah. Ya. Beliau berkata, kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku pernah menjadi pengasuhan di bawah pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah di bawah pendidikan beliau dan di bawah pengawasan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat siyadiya tatishu fi suhfah. Wa kanat siyadi tatishu fi suhfah. Dan aku dahulu makan, tanganku itu ketika makan itu ya bergerak ke sana kemari di suhfah, di nampan. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata kepadaku, ya gulam samillah, wahai anak kecil, ya, sebutlah nama Allah, samillah. Wa kuli biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa-apa yang dekat denganmu. Famazalatil kati'amati ba'du. Dan senantiasa cara makanku itu seperti itu. Ya, setelah itu cara makanku itu seperti itu. Faidza lam yadhkuris mallahi ala ta'amihi nuzi'at al-barakatu minhu wa akalat mahu syayatin. Maka jika seseorang ya tidak mengucapkan nama Allah ketika makannya, maka akan dicabut keberkahan darinya dan akan makan bersamanya para syaitan. Itu hadis yang pertama. Lalu hadis yang kedua yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya dia pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dakhala rajulu baitahu fadzakirillah inda dukhulihi." Jika seseorang
masuk ke dalam rumahnya, maka hendaknya dia berzikir kepada Allah, menyebut Allah ketika dia masuk. Wa inda to'ami, dan juga ketika dia makan. Artinya ketika masuk, ketika akan makan, mengucapkan nama Allah, yaitu bismillah. Maka berkata syaitan, apabila hamba tersebut mengucapkan basmalah ketika masuk rumah dan juga ketika makan, maka syaitan berkata, la mabita lakum wala hasya'a. Tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada hidangan makan malam. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi qala syaitan adraktum al-mabit. Maka jika seorang itu masuk dan dia tidak menyebut nama Allah ketika dia masuk, maka syaitan berkata, kalian akan mendapatkan tempat bermalam. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi qala adraktum al-mabit wal asya. Sedangkan apabila dia juga tidak menyebut nama Allah ketika makannya, maka ya setan akan mengatakan kalian akan mendapatkan tempat bermalam dan tempat dan makan malam. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Hudzaifah ya radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kunna idza hadarna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam yadha aydiyana lam nadha aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu kami ketika hadir bersama Rasulullah SAW dalam jamuan makan, maka kami tidak pernah meletakkan tangan kami sampai Rasulullah memulai meletakkan tangannya. Fayadha'a yadahu wa inna hadarna ma'ahu maratan ta'aman. Dan pernah beliau meletakkan tangannya dan kami menghadiri makanan bersama beliau satu hari, yaitu satu waktu, ya. Faja'a jariyah, lalu datang seorang anak perempuan yang masih kecil. Ka'annaha tudfa, ya, seakan-akan dia itu terdorong untuk makan, ya, untuk segera makan. Fadhahabat litaw'a yadaha fi ta'am, lalu dia ya bergerak ya untuk meletakkan tangannya ke makanan tersebut. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Tsumma ja'a Arabiyun, kemudian datang lagi seorang Arabi, Arab Badui, ka'annama yudfa, ya, seolah-olah dia juga ya terdorong untuk segera makan. Fa'akhadha biyadihi, lalu Rasulullah memegang tangannya, menghalau tangan seorang Arabi tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, inna syaitana yastahillu at-ta'ama, ya, alla ya yadhkuru ismallah alaihi wa anna jaa bihadhil jariyah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya syaitan itu menjadikan halal makanannya, ya, ya, karena ya dia tidak mengucapkan nama Allah terhadap makanan tersebut. Wa annahu jaa bihadzal jariyah, dan syaitan itu datang dengan jariyah ini, dengan anak perempuan ini. Liyastahilla biha fa akhadhat biyadiha fa akhadtu biyadiha. Ya, lalu setan datang bersama anak perempuan ini ya untuk menghalalkan makanannya bersama anak perempuan tersebut, ya. Kemudian aku memegang, ya, menghalau tangan anak perempuan tersebut. Wajala Arabiyyu, dan datang juga seorang Arabi ini, liyastahilla bihi fa akhadtu biyadihi, lalu aku memegang tangan Arabi tersebut, ya, dengan ya tangan, memegang tangan. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku berada di tangan Allah, inna yadahu fi yadi ma'a yadiha, sesungguhnya ya tangannya, ya, tangan Arabi tersebut, ya, itu di dalam tanganku, ya, ada di dalam tanganku bersama tangannya syaitan. Jadi tangannya Arabi dipegang oleh tangannya Rasulullah SAW. Di sana ada tangannya syaitan, ya, yang syaitan sudah siap untuk menyantap makanan tersebut dikarenakan tidak disebut nama Allah ketika makan.
Faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama adalah inayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi atfali ta'limihi. Ya, perhatian Nabi kepada anak kecil ya untuk mengajari mereka. Ya. Yang kedua ya disunahkan ya mengucapkan basmalah di awal makan. Yang ketiga wa fihi istihbabu al-aklu bil yamin, yaitu disunahkan makan dengan tangan kanan. Lalu kemudian wa fihi annahu yustahabbu likulli insanin ay ya'kula mimma yalih, ya disunahkan bagi setiap manusia untuk makan perkara yang dekat dengannya, makanan-makanan yang dekat dengannya. Lalu yang terakhir wa fihi istihbabu dzikrullah taala inda dukhulil bait. Disunahkan menyebut Allah ketika masuk ke dalam rumah. Nah, itu adalah adab yang pertama. Adab yang kedua adalah annahu idza nasiya ayusamma fi awwalil aqli falyak bismillah. Maka jika seseorang lupa menyebut nama Allah ketika di awal makan, maka dia menyebut ya nama Allah tersebut ya bismillahi awaluhu wa akhiruhu, dengan nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya. Dan ini dalilnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, lalu beliau berkata hadisnya hasan sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah fa in nasiya fi awalihi falyakul bismillahi fi awalihi wa akhirih. Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian makan, maka ucapkanlah bismillah, dan jika dia lupa di awalnya, ya di awal makan, maka ucapkanlah bismillah fi awalihi wa akhirih. Dan juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashab. Dulu Rasulullah pernah makan bersama 6 orang sahabatnya. Faja'a A'rabiyun fa'akaluhu fi luqmatain. Ya, lalu datang seorang A'rabi itu lalu makan dengan ya 2 suapan. Bi ghairi tasmiyah, dengan tanpa mengucapkan basmalah. Maka Rasulullah SAW bersabda, amma innahu lau sumiya lakafakun. Adapun seandainya ya dia mengucapkan ya nama Allah, maka akan cukup makanan tersebut bagi dirinya. Artinya akan mengenyangkan dirinya, akan mendapatkan keberkahan dari makanan tersebut. Faedah yang bisa diambil yaitu istihbab dzikrullah ya ta'ala indal akli, yaitu disunahkan berzikir kepada Allah ketika makan. Yang kedua, annaman nasiya ayyusamma fi awalil ta'am falyakul bismillahi fi awalhi wa akhirih. Yang kedua, ya barang siapa yang lupa mengucapkan basmalah ya di awal makan, maka hendaknya dia mengucapkan bismillahi fi awalhi wa akhirih. Kemudian kita lanjutkan adab yang ketiga adalah al-aklu bil yamin bil yadil yumna, yaitu makan dengan tangan kanan. Dalilnya adalah riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza akala hadukum falyakul bi yamini. Ya. Jika kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan kalian. Wa idza syariba falyashrib bi yamini. Dan jika kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanan kalian. Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Dikarenakan setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Dan juga riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya dari Iyas ibn Salamah ibn al-Aqwa, bahwasanya ayahnya anna abahu radhiyallahu anhu haddatsahu anna rajulan akala
Bahwasanya ayahnya ini menceritakan dahulu pernah ada seorang laki-laki akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisimalihi, dengan tangan kirinya. Maka Rasulullah bersabda, kul biyamin, makan dengan tangan kanan. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, la astati, aku tidak bisa. Lalu Rasulullah berkata, lastatokta, engkau akan tidak bisa. Ma mana'ahu ilal kibr. Ya, tidak ada yang menghalanginya kecuali karena kesombongan. Qala fama rafa'aha ila fi. Lalu kemudian tidak bisa, dia akhirnya sama sekali tidak bisa mengangkat makanan tersebut ke mulutnya. Artinya ya, terus ketika itu ya tangannya menjadi lumpuh ya, sehingga tidak bisa ya makan dengan tangan ya, dengan tangannya memasukkan ke mulutnya, dikarenakan kesombongannya menolak ya perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu faedah yang bisa diambil adalah annahu yanbaghi, bahwasanya seorang muslim itu hendaknya ya alla yastabaha ya, yastabiha ya, seorang muslim itu tidak meniru ya bi'adaillah, tidak ya meniru musuh-musuh Allah ya dari kalangan syaitan dan Yahudi dan Nasara dan lain sebagainya ya, yaitu makan dengan tangan kirinya. Lalu yang berikutnya wa fihi annas-syayatin ta'kulul wastasrab. Di sini menunjukkan bahwasanya syaitan itu juga makan dan minum. Lalu yang ketiga wa annas-syaitan lahu yaminun wa shimal. Bahwasanya syaitan memiliki tangan kanan dan juga tangan kiri. Wa fihi anna man akala bisimalihi ya tasbahu bisyaitan fi dzalika, tasabbaha bisyaitan fi dzalikal fi'li. Ini menunjukkan bahwasanya makan dengan tangan kiri itu meniru syaitan ya, dengan cara makannya syaitan. Kemudian wa fi tadhir min mukhalafati rasul, dan ini menunjukkan ya dilarangnya diperingatkannya yang menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian adab yang keempat, al-aklu minal janib alladhi yali, yaitu makan ya di bagian yang dekat dengan dirinya. Ya, dalilnya sama dengan yang sudah kita bahas, tidak usah kita baca lagi ya. Sama dengan dalil yang di atas. Lalu adab yang kelima, al-aklu min jawanib qas'ah au tabaq, yaitu makan dari sisi piring atau dari sisi nampan. Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Daud bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan dari sahabat Abdullah ibni Busr. Qala, ia berkata, karena lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah qas'ah, sebuah nampan yang diberi nama al-gharra. Yahmiluha arba'atun rijal, yang dibawa oleh 4 orang ya, 4 orang laki-laki. 4 orang laki-laki. Nah, falamma adhu, tatkala hari sudah masuk waktu duha ya, wasajadu ad-duha, lalu para sahabat sholat duha ya, utiya bitilkal qus'ah, lalu didatangkanlah nampan ini, yakni waqad surida fiha ay juhiza fiha ta'am, dan sudah disiapkan makanan di atasnya. Faltafau alaiha, lalu para sahabat mengelilingi nampan tersebut. Falamma kasaru jasa Rasulullah SAW, tatkala sudah banyak para sahabat mengelilingi nampan tersebut, Rasulullah ya duduk ya, lalu Rasulullah duduk berlutut ya. Falamma kasru jasa Rasulullah SAW, lalu tatkala melihat Rasulullah duduk berlutut, maka seorang Arabi berkata, ma hadhihi jilsah ya, ada apa gerangan ya duduk seperti ini?
Mengapa duduk seperti ini? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ja'alani abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran anida." Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku seorang hamba yang kariman, yang 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 mulia, ya, yang dermawan, ya, dan tidak menjadikanku, ya, seorang yang jabbar, seorang yang sewenang-wenang, dan juga seorang yang anidan, ya, atau orang-orang yang zalim, ya. Qala tsumma qala, Rasulullah bersabda, kullu min hawalaiha wa da'udhir wa taha yubarak fiha. Rasulullah bersabda, makanlah, ya, di sekeliling-kelilingnya, ya, di pinggir-pinggirnya, dan tinggalkanlah bagian puncaknya, ya, maka makanan tersebut akan diberkahi, ya, untukmu. Maka akan diberkahi makanan tersebut. Faedah yang bisa diambil adalah istihbab al-aklu min janibit tabaq, yaitu disunahkan makan di pinggir nampan atau piring. Lalu yang kedua adalah disunahkan sholat duha. Lalu yang ketiga disyariatkan, ya, memberi nama al-awani, yaitu memberi nama, ya, apa eh, apa wadah, ya, atau tempat. Lalu di faedahnya juga azimu tawadu'in Nabi, ya, besarnya ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Lalu yang keenam, adab yang keenam, adamul akli muttaqian, ya, tidak boleh makan dengan bersandar. Bersandar di sini maksudnya bersandar ke kiri atau ke kanan, bukan bersandar punggung, ya, tapi bersandar ke kiri atau ke kanan. Faqat rawal Bukhari, ya, Imam Bukhari dari Zuhaifah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, Rasulullah bersabda, la akulu muttaqian, aku tidak pernah makan dengan bersandar. Al-ittika, bersandar di sini maksudnya adalah al-julus lil aqli ala aisifah kana yamilu ala ahadisiqai. Ya, jadi yang namanya ittika, ya, itu adalah yang miring, ya, badannya miring ke kiri maupun miring ke kanan. Ada juga yang menyebutkan ayat tamida ala yadihi yusra, yaitu bertumpu dengan tangan kiri. Ada yang mengatakan demikian. Hadis ini, ya, lalu faedahnya adalah dimakruhkan makan dengan bersandar. Lalu yang adab ketujuh adalah Allah ya'ibatu aman, tidak boleh mencela makanan. Hadis, ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam Sahihain, ia berkata, ma'aban Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Inistahahu akalahu wa ila tarakahu. Jika beliau ingin makan, maka beliau akan makan. Jika tidak, maka beliau meninggalkan. Ini menunjukkan tentang mulianya akhlak Rasulullah SAW. Adab yang ke-8 adalah tidak boleh makan sampai kenyang. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, hadisnya hasan sahih dari sahabat Miqdad ibnu Ma'di Karib, ya, ya, bahwasanya ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, ma mala adamiyun wi'an syarran min batanin. Ya, tidaklah seorang anak Adam itu memenuhi bejana lebih buruk dibandingkan perutnya. Bihasbi ibni Adam akalat yukimna sulbahu fa in kana la mahalata fasulusu li ta'ami wa sulusu li syarabihi wa sulusu li nafsi. Maka cukuplah anak Adam itu makan yang menegakkan tulang punggungnya, tulang sulbinya, ya, tulang rusuknya. Ya. Jika tidak bisa dia hindari untuk makan melebihi dari itu, maka hendaknya
sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Lalu adab yang ke eh, ke 9 ya. Ke-9, tidak boleh meniup ya makanan dan minuman. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas, ia berkata, naha Rasulullah SAW anin nafkhi fit ta'am wasyarab. Rasulullah melarang dari meniup makanan dan minuman. Dan juga diriwayatkan Imam Tirmizi, hadisnya hasan sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anin nafkhi fi syarab. Nabi melarang dari meniup minuman. Faqala, maka seorang berkata, al-qadhah aroha fil ina, aku melihat kotoran di bejana tersebut. Kemudian Rasulullah berkata, ahrikha, tumpahkan air tersebut. Lalu fa inni la arwa min nafsi wahid. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku tidak minum dengan satu nafas. Artinya minum di dalam bejana dengan bernafas. Waqala afa'abin al-qadah idzan anfika. Maka jauhkanlah ya minum bejana, jauhkanlah ya botol atau bejana tersebut dari mulutmu. Ya jangan sampai terkotori dengan jangan sampai bernapas di dalam bejana tersebut. Yakni idza aradta an tasroba yanbaghi an tab'adal ina an famika. Ya. Ya, jadi ketika kita ingin minum, maka hendaknya pertama kali dia sebelum minum itu menjauhkan ya bejana tersebut dari mulutnya, mulut engkau. Tsumma tariduhu fatasrabu ala salasa anfas. Lalu kemudian dia baru minum, ya, kemudian dia bernapas, ya, minum lagi bernapas, minum lagi bernapas. Jadi 3 kali bernafas di luar bejana. Kama sayati dzalika insyaallah. Ya. Kemudian ada yang ke-10, ada mutarki luqmah sakitoh alal ard. Tidak boleh meninggalkan makanan yang jatuh di bawah. Ya. Riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya dari Jabir, ia pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai' min sa'nihi. Sesungguhnya setan ya menghadiri bersama kalian di setiap sesuatu, di setiap tempat, di setiap sesuatu, di setiap keadaan. Hatta yahduruhu inda ta'am, sampai ia hadir ketika kalian makan. Fa'idha saqatat min ahadikum al-luqmah falyumit makana biha. Apabila makanan ada yang jatuh dari kalian, maka ya buanglah kotoran yang ada pada makanan tersebut, ya, min adza tsumma liyakulaha, kemudian dia makan. Wala yada'aha lisyaiton, dan janganlah dia tinggalkan untuk syaitan. Fa idza faragha falyu'alliq asabahu. Apabila dia selesai makan, maka hendaknya dia menjilat tangannya, ya, menjilat jarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amin takunul barakah. Karena ia tidak tahu di mana makanan yang mengandung keberkahan. Lalu adab yang ke-11, adamul kirani fit tamri wa nahwihi idza kana ya'kulu ma'ahadin ila bith. Tidak boleh mengambil double makanan, ya, seperti kurma dan yang selainnya jika makan bersama orang lain, kecuali dengan izin. Ya. Maksud al-kiron itu adalah mengambil lebih dari satu, ya. Maka tidak boleh mengambil lebih dari satu apabila makan bersama orang lain. Ya. Dalilnya di dalam Sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, ia berkata,
Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang ya, ayyukrina rajulu baina tamrataini. Ya, melarang seorang untuk mengambil lebih dari satu kurma secara bersamaan. Hatta yasta'dzana ashabuhu, hatta yasta'dzana ashabahu, sampai dia meminta izin kepada saudaranya atau sahabatnya. Nah, kemudian adab yang ke-12 adalah alhamdu ba'da ta'am, mengucapkan alham setelah makan. Di dalam Sunan Abu Daud ya, dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, ya dulu Rasulullah SAW ya ketika makan dan minum beliau mengatakan alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Ya, beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberi aku makan, yang memberi aku minum, dan yang memberikan pencernaan ya bagiku yang baik, pencernaan yang baik dan menjadikannya keluar. Ya. Lalu kemudian hadis juga dari Imam Bukhari ya, di dalam sahihnya dari sahabat Abu Umamah bahwa Nabi Muhammad SAW jika sudah diangkat makanan, sudah selesai maksudnya, maka beliau mengatakan alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfiin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbuna. Ya. Ya, segala puji bagi Allah yang pujian yang banyak, yang pujian yang baik, yang memiliki keberkahan di dalamnya, yang tidak bisa kita ya tercukupi, bisa ditinggalkan dari Allah ya, dan juga kita tidak bisa merasa cukup dari Allah ya, dan ya Allah adalah Rabbuna, Allah adalah Rabb kita. Lalu bacaan yang ketiga yaitu ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdurrahman ibnu Jubair, yaitu Rasulullah berkata alhamdulillahi Allahumma ad'amta wa asqaita wa agnaita wa aknaita wa hadaita wa ahyaita falakal hamdu ala a'taita. Segala puji bagi Allah, ya Allah, engkau memberi makan kepadaku, engkau memberi minum, engkau memberi kecukupan, engkau memberikan kepuasan, engkau memberikan hidayah, engkau menghidupkan, dan bagi engkaulah segala pujian atas apa-apa yang engkau berikan. Kemudian ya falhamdu ba'da ta'am min asbabi ridallah. Jadi ucapan alhamdu itu merupakan sebab keriduan Allah ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah bersabda, innallaha la yarda anil abdi ayyakul aklata fayahmidahu 'alaiha. Ya sesungguhnya Allah memberikan keriduan kepada seorang hamba yang dia makan lalu dia mengucapkan alhamdulillah setelah itu. Au yasroba surbata fayahmadahu 'alaiha. Dan juga ketika seorang hamba minum lalu mengucapkan hamdalah setelahnya. Lalu kita masuk kepada adab minum. Adab minum yang pertama sama yaitu mengucapkan basmalah ya dengan dalil yang sama ya seperti adab makan ya, sama persis ya. Lalu ya adab yang kedua dari adab minum adalah asyurbu jalisan ila lihaja, yaitu boleh minum, maksudnya ini minum sambil berdiri ya. Asyurbu qa'iman afwan. Ya, minum sambil duduk ya. Minum sambil duduk illa lihaja. Minum sambil duduk kecuali ada hajat.
selain ada hajat, ya. Apabila ada hajat boleh minum tidak sambil duduk, ya, maksudnya gitu. Ya. Hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dari riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anisar bi qa'iman. Rasulullah melarang dari minum dengan berdiri. Tetapi di dalam Sahihain, di dalam hadis yang lain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, ada juga hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah minum sambil berdiri, yaitu dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba min Zamzam min dalwin minha wa huwa qaimun. Ya, Rasulullah pernah minum air Zam-Zam, ya, dari, ya, dari apa? Dari kayak gayung gitu, ya. Dari gayung, dan beliau sedang berdiri. Jadi kesimpulannya, apabila memang ada hajat maka boleh minum sambil berdiri. Lalu yang ketiga, adab yang ketiga sama, ya, minum dengan tangan kanan. Ini sama seperti adab makan, ya, kita lewatkan saja. Kemudian adab yang keempat, ada mutanaffus fil ina, tidak bernafas di dalam bejana. Hadisnya di dalam Sahihain dari sahabat Abu Qatadah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza sariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Jika salah seorang dari kalian minum, maka janganlah bernafas di dalam bejana. Wa idza atal khala fala yamas dzakarahu biyamini. Fala yamas dzakarahu biyaminihi wala yatamassah biyamini. Jika engkau mendatangi kamar mandi, yaitu, ya, ingin buang hajat, ya, maka janganlah kalian memegang, ya, alat kemaluan kalian dengan tangan kanan, dan janganlah, ya, beristinja, ya, membersihkan, ya, buang air itu dengan tangan kanan. Lalu adab yang berikutnya adalah adab yang kelima, asyurbu ala marratain aw thalatha. Minum 2 kali atau 3 kali. Artinya minum lalu bernafas, kalau minum lagi bernafas lagi. Jadi bernafasnya di luar bejana. Hadisnya adalah di dalam Sahihain dari Sumamah ibn Abdullah ibn Anas, ia berkata, karena dahulu Anas yatanaffasu fil ina marratain aw salasa. Dahulu Anas itu bernafas di dalam ina, masuk di dalam di sini maksudnya adalah di luar, ya. Jadi bukan di dalam inaknya, tetapi di luar bejana. 2 kali atau 3 kali, ya, wa za'ama Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanafas salasa, ya. Dulu, ya, Nabi Muhammad SAW, ya, kata Anas bin Malik, ya, bernafas ketika minum sebanyak 3 kali. 3 kali bernafas di luar bejana. Ini dijelaskan, ya, tanafas fil ina artinya kharijul ina, yaitu di luar bejana. Ya, juga diriwayatkan atau Broni juga di dalam Al-Awsat, ya. Ya, dihasankan fil Fathul Bari dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW kana yasrabu fi salasati anfas. Ya, Rasulullah dulu minum, ya, sebanyak 3 nafas. Artinya bernafas lalu minum, bernafas minum lagi, bernafas minum lagi. Maksudnya idza adnal ina ila fi samallah. Jadi ketika akan minum, ya, Rasulullah mengucapkan bismillah. Kemudian beliau lepaskan, ya, minuman tersebut, melepaskan gelas tersebut. Lalu mengucapkan hamidallah. Lalu mengucapkan alhamdulillah. Lalu melakukan itu sebanyak 3 kali. Ya. Melakukan itu sebanyak 3 kali. Juga diriwayatkan juga Imam Muslim dari Anas, ya, berkata, karena Rasulullah SAW yatanafas fi syarab salasan. Rasulullah SAW bernafas ketika minum itu sebanyak 3 kali.
Wa yaqula Rasulullah berkata, innahu arwa wa abro'a, inna arwa wa abro'u wa amro'u. Sesungguhnya dengan cara ini ya itu lebih memberikan air yang lebih banyak ya dan lebih menghilangkan dahaga dan lebih bisa dicerna oleh tubuh kita. Lalu kemudian ada munafkhi fil ina, ya ini sama seperti yang tadi, ya tidak bernafas di dalam bejana, sama seperti tadi. Lalu adab yang ke-7 yaitu tidak minum di mulut. Sako. Ya, sako itu adalah seperti botol ya, yang ada moncongnya itu, yang ada mulutnya ya, itu namanya sako. Ada sako itu minum di sako, tidak di apa ya, cucup ya, apa istilahnya, tidak disentuh ya, kesentuh mulut dari botol itu. Nah, Rasulullah SAW anisyarbi min famil kurbah. Ya, Rasulullah SAW yang melarang dari minum di mulut kurbah ya, jadi di moncongnya itu ya, moncongnya itu. Wa ayyamna'a jarahu ayyal yaghruza fasabahu fi darihi. Ya, melarang tetangganya untuk ya memasang kayu di apa, di rumahnya. Artinya kita harus menolong tetangga kita apabila membutuhkan. Tetangga kita itu memasang kayu untuk atapnya, itu tidak boleh kita melarang apabila disandarkan ke rumah kita. Kemudian adab yang ke-8, idza syariba a'ta minal ina min ala yaminihi. Man ala yaminihi. Jadi ketika kita minum, maka kita berikan minuman tersebut ya, setelah kita minum berikan ke sebelah kanan kita ya, apabila ada orang di sebelah kanan kita. Ini dalilnya adalah hadis Anas bin Malik di dalam Sahihain ya, bahwasanya hulibat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan ya, diperaskan bagi Rasulullah itu minuman ya, susu ya, hulibat, yaitu syatun dajin, yaitu dari susu kambing ya, susu kambing dajin ya, kambing yang dipelihara ya, yang dipelihara ya, tidak kemana-mana, cuma di rumah aja. Ma'abaki siyah bal tadilu fil baiti wala takhruj, jadi tidak keluar kambing tersebut ya. Annahu hulibat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sallallahu alaihi wasallam, lalu diperaslah susunya ya, wahia fi dari Anas, di rumah Anas bin Malik, washiba minal ma', lalu dicampur dengan air, alladzi fi bi'rin, yang ada di sumur Anas bin Malik ya. Fa'ata Rasulullah SAW, la Rasulullah SAW diberikan al-qadah ya, cangkir ya, lalu Rasulullah fasyariba minhu, minum dari cangkir tersebut, hatta ya nuzi al-qadah, sampai cangkir tersebut dilepas, min fihi, dari mulut beliau. Wa ala yasarihi, lalu di sebelah kiri beliau ada Abu Bakar, sedangkan di sebelah kanan beliau wa an yaminihi A'rabi, seorang Arab Badui. Lalu Umar saat itu khofa, takut, ayatiha al-A'rabi, takut Rasulullah setelah minum memberikan kepada A'rabi yang ada di sebelah kanan beliau. Maka Umar berkata, a'ti Abu Bakar ya Rasulullah, berikan kepada Abu Bakar wahai Rasulullah. Lalu ya, fa'ataulah Rasulullah SAW fa'atahu A'rabi, tetapi Rasulullah SAW malah memberikan kepada A'rabi yang ada di sebelah kanan beliau. Qala, maka Rasulullah bersabda, al-aiman fal-aiman. Lalu Rasulullah bersabda, sebelah kanan, kemudian sebelah kanan lagi. Maka ini dalilnya, apabila ada orang sebelah kanan, maka berikan minuman ke sebelah kanan.
Kemudian yang ke-9, ya tidak boleh ada mutsarbi fi aniyah az-zahab wal fiddah. Tidak boleh minum di bejana yang terbuat dari emas maupun perak, ya. Ya dalilnya di dalam Sahihain dari Hudzaifah, qala, ya berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la talbisul harira wal dabij wala dibaj wa tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Maksudnya janganlah kalian ya memakai sutra, ya, atau dibaj, sama juga dibaj yang sutra juga, sutra yang halus, ya. Wala tashrabu fil aniyah dhahab. Dan janganlah kalian minum di bejana, ya, emas maupun perak. Dan janganlah makan di piringnya. Piring yang terbuat dari bejana emas dan perak. Dikarenakan bejana emas dan perak itu bagi mereka, yaitu bagi orang-orang kafir, sedangkan bagi orang-orang kafir di dunia, sedangkan bagi kita itu di akhirat. Kemudian adab yang ke-9, ke-10, ya. Sakhil qaumi akhiruhum syarban. Syurb. Orang yang memberi minum itu orang yang terakhir minum. Yaitu riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Qatadah dari Nabi Muhammad SAW, sakhil qaumi akhiruhum syurban. Ya, jadi orang yang memberi minum kaum itu dia yang terakhir minum. Kemudian yang ke-11, taqtiyatul aniyah inda naum, yaitu menutup bejana ketika akan tidur. Di dalam Sahihain dari Jabir ibn Abdullah, qala, ia berkata Rasulullah bersabda, khammiru aniyat, tutuplah bejana-bejana. Wa auqiu askiyah, dan ikatlah minuman-minuman, ya, botol-botol. Wa aujifu al-abwab, dan tutuplah pintu-pintu. Wa akfitu sibyanakum, dan juga tahanlah, ya, anak-anak kalian indal isya, ya, ketika waktu isya. Fa innal jinna intisyaran wa hafatan. Karena sesungguhnya jin pada saat itu, ya, menyebar dan juga, ya, menculik, ya, mengambil. Wa atfiul al-masabih indal riqab, ya, riqab. Dan matikanlah lampu ketika akan tidur. Fa innal fawaisiqah rubbama ijtarat fatilata fa ahraqat ahlal bait. Dikarenakan tikus itu terkadang menarik sumbu kompor, ya, lalu membakar rumah. Dan juga Imam Bukhari di dalam sahihnya, ya, dari Jabir dari Nabi Muhammad SAW, iza stajanaha al-lailu aw qala janha al-lail faqaffi sabyanakum. Apabila sudah masuk waktu malam, ya, maka tahanlah anak-anak kalian, ya, anak-anak kecil kalian. Fa inna syayatin tantasyiru hinaidin. Karena kan syaitan itu menyebar pada saat itu. Fa idza dhahaba sa'atan minal isya fa khalluhum. Apabila sudah berlalu, ya, satu waktu setelah isya, maka, ya, lepaskan mereka. Wa aghliq babaka wa dzkur ismallah. Lalu tutuplah pintu kalian dan sebutlah nama Allah. Watsi misbahaka wa dzkur ismallah. Dan matikanlah, ya, lampu-lampu kalian dan ucapkanlah nama Allah. Berzikirlah kepada Allah. Wa auqiu sikauaka wa dzkur ismallah. Dan, ya, ikatlah botol-botol kalian dan juga ucapkan nama Allah, sebutlah nama Allah. Wa khammir ina'aka, dan tutuplah bejana kalian, wa dzkur ismallah walau ta'rada
ya walau ta'radu alaihi syai'an. Walaupun engkau bisa menutupnya dengan sesuatu yang kecil, ya. Artinya apapun yang bisa menutupi bejana tersebut maka tutuplah. Walaupun mungkin dengan kayu, mungkin dengan kertas dan sebagainya. Yang penting ditutup ya bejana tersebut. Lalu ini juga sama ya, menutup bejana sama ya langsung terakhir aja di sini. Yang 12 adalah adab minum adalah alhamdu fi akhirih, ya, mengucapkan alhamd fi akhirih. Diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata qala Rasulullah SAW, ya, sama ini hadisnya seperti yang tadi. Innallaha la yarda 'anil abdi ay ya'kulal akalata ya fayahmidahu 'alaiha wa yasrabu surbata fayahmidahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba yang makan makanan lalu dia kemudian mengucapkan alhamdulillah, ya. Kemudian atau seorang hamba yang minum minuman lalu mengucapkan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah selesai ya. Mungkin secara ringkas karena ini juga cukup panjang, jadi Anda ambil ringkasan-ringkasannya aja, tidak semuanya dibaca ya. Dari pertemuan yang pertama, muhadarah yang ke-17. Nah, ini mungkin penjelasan ya, sedikit penjelasan yang bisa disampaikan pada kesempatan perdana malam hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada sebelum kita tutup ya. Ini ada yang menyarankan untuk dibacakan semuanya. Ya, baik. Dibacakan semuanya, maka akan semakin lama. Gimana? Nggak apa-apa. Cuman takutnya nanti merasa bosan gitu. Atau gimana? Singkat aja Ustaz. Ya, singkat aja ya. Karena nanti kalau terlalu lama juga nanti bosan ya. Ini sebut Nah, Ustaz, singkat aja karena kami sudah 10:30, Ustaz. 10:30. ya 10:30 apalagi di waktu Indonesia Indonesia 11. Tengah ya. Nah, Ya, Indonesia Timur juga semakin malam. Ya, ini anak ringkas lagi. Yang penting satu muhadharah itu selesai ya paling lama 1 jam lah. Ya, paling lama 1 jam kita selesaikan. Satu muhadharah selesai. Karena boleh bertanya. Nah, silakan. Tadi yang tentang matikan lampu, itu maksudnya kalau malam itu lampu apa? Lampu kita tidur atau lampu yang paling berbahaya seperti api di kompor atau yang lain-lain, atau lampu kita tidur semua dimatikan? Kadang kan kita satu manusia yang kalau tidur itu nggak bisa gelap, karena udah biasa mungkin dari kecil kayak saya itu nggak bisa gelap, kalau tidur harus terang gitu. Jadi pas pelajaran kayak gini suruh matikan lampu, anak jadi bingung harus matikan yang mana gitu. Nah, itu pertanyaan Ustaz. Iya. Ini misbah ya. Teksnya misbah ya, kalau zaman Rasulullah belum ada lampu dulu ya, belum ada lampu ya, lampunya ya itu penerangannya ya api itu. Jadi dimatikan ya, apinya dimatikan ya. Tapi apabila dikiaskan dengan yang sekarang ya, misbah itu juga termasuk lampu yang ada di kamar-kamar, itu juga termasuk misbah juga ya, sama ya. Jadi kalau
dikiaskan misbah itu dengan yang ada di zaman sekarang, itu sama dengan lampu-lampu yang ada di zaman sekarang. Tetapi apabila memang dia tidak bisa tidur karena itu, ini kan hukumnya berkenaan dengan adab, ini kan hukumnya adalah sunnah ya. Sunnah itu artinya apabila ditinggalkan juga tidak mengapa. Apalagi apabila ada sesuatu yang hajat tertentu ya, ada hajat tertentu ya, seperti tadi misalkan terbiasa apa, lampunya hidup seperti itu, kalau tidak bis tidak di tidak dihidupkan, misalkan tidak bisa tidur, maka seperti ini apa eh, apa ya, fleksibel ya, boleh seperti itu dihidupkan supaya kita bisa bisa tidur ya. Jadi ya tidak ada kemutlakan tidak boleh sama sekali, tetapi ini ya masih dipertimbangkan ada maslahat dan mafsadah. Jadi tidak tidak serta-merta memang harus dimatikan semuanya. Ya. Boleh dihidupkan. Tetapi apabila ada yang ingin mematikan untuk mengikuti ya dari hadis dari Rasulullah SAW, karena mengkiaskan misbah itu dengan lampu zaman sekarang seperti itu, maka ini insya Allah diharapkan pahalanya karena mengikuti Rasulullah SAW. Izin tanya Ustaz. Nah, ya silakan. Ya. Ini Ustaz, bejana itu, masalah bejana untuk gelas itu kadang kalau pas bepergian tuh ya. Ya. Gimana? Ya, enggak terdengar. Sudah mencukupi belum? Coba diulang, enggak Mas, tadi sempat terputus tadi suaranya. Ya. Ini Ustaz, gelas sudah semalam itu enggak ditutup. Setelah mau minum itu kita kucek-kucek dengan air kran atau dengan galon itu, terus kita buang, terus untuk minum lagi itu sudah boleh enggak Ustaz? Karena semalam tidak ditutup. Ya, itu di dalam hadis yang lain bahwasanya ya apabila sesuatu bejana itu tidak tertutup, itu bisa dimasuki penyakit di dalamnya. Makanya salah satu dari faidahnya menutup bejana itu supaya tidak ada penyakit yang masuk ke dalam itu. Karena ada satu waktu ya, dalam satu tahun itu ada wabah penyakit dan bisa masuk ke dalam bejana tersebut. Jadi sebaiknya apabila sudah terbuka ya, apabila itu memang minuman yang bisa kita cari yang lain ya, bisa minum yang lain dari tempat lain, misalkan asalnya itu dibuang aja. Karena itu bisa jadi ada penyakit di dalamnya. Karena ada hadis Rasulullah yang menyatakan seperti itu. Tetapi kalau memang kita tidak ada sama sekali minuman, ya ini namanya darurat ya. Boleh kita minum di situ. Tapi kalau misalkan mau ditumpahkan lalu diisi lagi ya nggak apa-apa. Misalkan mau hilangkan kotoran di dalamnya lalu dibuang kemudian diisi lagi, ya itu juga ya itu adalah ya bagus ya, ahsan, seperti itu bisa dilakukan seperti itu. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Ya, ada lagi mungkin? عفوا أستاذ سؤال يا أستاذ. Naam. يعني في الأدب العاشر من آداب الطعام يعني هناك نعم. عدم ترك اللقمة الساقطة على الأرض. Naam. Mungkin di istighfar ini istihbabu aklil luqmati saqitati ba'da izalati ma biha min adza. Ini apakah di sana Ustaz ada tafsir Ustaz tentang jenis tanah atau tempat yang dijatuhi makanan, atau semua tempat yang dijatuhi makanan itu mustahab atau yustahabu lana an nakulahu, atau ada Nah, tafsir Ustaz? ya, tafsirnya adalah apabila makanan yang bisa kita hilangkan kotoran di sekitarnya, maka disunahkannya kita menghilangkan kotoran tersebut kemudian kita makan. Tetapi apabila kotorannya sudah menyebar, maka tentunya makanan ini tidak berlaku lagi
kesunahannya, tetapi dibuang ya makanan tersebut karena kotorannya sudah menyebar ke makanan tersebut. Jadi khusus untuk makanan-makanan tertentu yang mana kotorannya itu hanya menempel pada bagian-bagian tertentu aja, sehingga kita bisa buang, ya kita bisa buang kotoran tersebut, lalu sisanya kita bisa makan. Ya itu aja. Kalau misalkan sudah banyak kotorannya, susah untuk membuang, atau makanannya itu makanan yang bentuknya itu cair, ya tentunya ini susah untuk kita bersihkan. Jadi tergantung dari ya makanan. Sama seperti adab ya makan dengan tangan 3 jari ya, seperti itu. Kalau misalkan makanan yang bisa dipegang dengan 3 jari itu ya mustahab, itu yang sunnahnya. Tapi makanan yang memang tidak bisa dengan 3 jari, kan ini malah bukan sunnah seperti ini, tetapi malah ya menyebabkan kesusahan, padahal Allah tidak menjadikan wa ma ja'ala 'alaikum min kharaj ya. Allah tidak menjadikan bagi kalian itu dari ya kesusahan seperti itu. Mungkin itu yang bisa dirinci dari makanan yang ada ya, yang terkena azab. Syukran Ustaz. Nah, ada lagi mungkin? Aku Ustaz izin bertanya. Nah. Kalau misalkan tadi kan nggak boleh kita kalau minum itu langsung menyentuh bibir ke botol. Nah, kalau misalkan kita jauhkan itu botolnya, itu bagaimana Ustaz? Terus yang satu lagi, kalau misalkan dalam makan ini tidak boleh menyender. Nah, tadi dijelaskan bahwa apa namanya itu seperti bertumpu pada sebelah tangan kayak gitu kan, sebelah kiri atau kanan. Nah, itu dimasukkan juga enggak yang kita menyender di dinding sambil makan, itu bagaimana Ustaz? Nah, yang pertama untuk minum yang di dalam kurbah yang ada mulutnya seperti itu ya. Nah, ini memang ada perinciannya ya, ada itu kalau memang minumannya itu tidak terlihat ya, terus botolnya itu gelap ya. Nah, ini salah satu dari ilahnya ya. Ada ilahnya karena di dalam botol itu mungkin ada serangga di dalamnya. Ada serangga sehingga ketika kita langsung minum itu mulut kita kena serangga tersebut. Irsyad dari Nabi Muhammad SAW supaya kita tidak terkena mudorot dari itu. Atau minuman tersebut kita berikan kepada orang lain. Misalkan botol ya. Kalau botol sekarang jelas ya, kalau botol yang kaca itu kan terlihat ya, bagian dalamnya terlihat. Ya. Ada kotoran atau tidak, ada serangga atau tidak kan terlihat. Nah, kalau yang botol seperti ini boleh kalau itu kita minum sendirian. Tetapi apabila kita minum ke orang lain, ya kita berikan ke orang lain, maka ini ya dimakruhkan ya. Tadi disunahkannya tadi seperti itu, jangan sampai terkena mulut kita. Karena apa? Bisa jadi kotoran dari mulut kita itu masuk ke dalam botol tersebut sehingga mencemari botol tersebut. Sehingga apabila kita beri orang lain akan merasa jijik pertama. Yang kedua, bisa jadi kotoran tersebut masuk kepada teman kita itu sehingga teman kita akan terkena mudorot, misalkan sakit dan sebagainya. Nah, ini ilah-ilah yang memang ya dijaga oleh Rasulullah SAW supaya tidak terkena mudorot bagi orang lain, seperti itu. Baik dirinya sendiri maupun orang lain. Itu untuk masalah botol. Masalah apa tadi yang kedua? Bersender di sini tadi sudah dijelaskan, bersender di lambung ya, berdesar di lambung. Itika itu lambung ya. Jadi bisa lambung kiri, bisa lambung kanan. Ya, jadi kalau kita lihat orang misalkan sedang nonton TV misalnya seperti itu kan sering bersender sebelah
ke kiri atau ke kanan. Nah, ada juga yang mengatakan itikaf itu duduk sambil tangan kiri kita itu ditaruh di belakang punggung kita seperti ini. Nah, ini juga itikaf ini. Nah, ini itikaf juga, nggak boleh seperti ini. Makan sampai seperti ini nggak boleh, duduk seperti ini juga nggak boleh. Ini karena duduk seperti orang-orang Yahudi, orang-orang yang dilaknat seperti ini di dalam hadis yang lain. Maka dua penafsiran ini masalah adab, maka ini dimakruhkan. Kecuali ada unsur tasabuh, kalau ada unsur tasabuh itu ya ini diharamkan. Tetapi dalam bab adab ya, dalam bab adab semua larangan itu sifatnya makruh, bukan haram. Ya, dalam bab adab semua larangan itu sifatnya makruh. Ya, bukan haram yang menyebabkan dosa. Ya. Jadi itu. Nah, Mas jazakumullah khairan ya Ustaz. Jazakumullah khairan. Afwan masih ada pertanyaan. Ya. Ini ya. Ustaz tanya, kelas darsnya ini apakah nanti sampai mengikuti semester 8 kah atau hanya menyelesaikan sampai semester 2 ini aja Ustaz? Ini kan cuma membantu santri yang di awal-awal ya. Di awal-awal yang memang untuk bantuan santri ya, karena mungkin ada yang masih baru, mungkin ada yang baru belajar ya, mungkin baru belajar bahasa Arab dan sebagainya. Ini salah satu upaya dari BEM ya untuk membantu. Adapun untuk yang memang masih dibutuhkan mungkin akan dilanjutkan, tapi apabila sudah tidak perlu lagi, mungkin ini sudah para santri boleh bisa secara mandiri untuk mempelajarinya di ya kitabnya masing-masing atau di terjemahannya, di transkripnya masing-masing yang sudah dikirim oleh BEM. Tapi untuk saat ini baru hanya untuk semester. Wallah. Kurang sehat, jazakallahu khairan. Nah. Ya. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, kita cukupkan. Afwan Ustaz, kalau bisa satu lagi. Ya, silakan. Ana mau tanya tentang BEM Safwa, apakah ijazahnya sudah terdaftar ya? Bagaimana? BEM Safwa gimana? Iya, sudah terdaftar di Dikti ijazahnya. Bagaimana tuh bagaimana? Sampai saat ini yang setahu yang ana ketahui untuk di Dikti belum terdaftar. Jadi ijazahnya tidak diakui atau belum diakui oleh pemerintah. Ya. Ya, didoakan saja semoga kedepannya bisa adalah pelajaran online ya. Pelajaran online mungkin ada syarat-syarat tertentu ya, seperti IOU seperti itu. IOU juga online ya. Mungkin kedepannya juga akan seperti itu ya, tapi sampai sekarang ya belum ada pengakuan atau kesetaraan dari Dikti. Nah, Ustaz. Kalau khairan, Ustaz. Nah, cukup ya malam hari ini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum.
Keluar ya.